nama saya Kidung Haristias dari SDN 01 Karanganyar. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda Telaga Madirda. Kalian pernah nggak ke Telaga Madirda? Sih, belum pernah ya. Tapi aku sudah tahu loh di mana tempatnya. Ya, Telaga Madirda berada di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Klogo, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Telaga ini memiliki keunikannya sendiri loh, karena bentuknya yang seperti lingkaran tapi tidak beraturan, dan juga airnya yang tidak pernah surut. Dulunya telaga ini kerap dijadikan sebagai upacara keagamaan umat Hindu. Namun kini sudah dijadikan sebagai destinasi wisata yang ramai pengunjungnya. Cerita rakyat Telaga Madirda di Dusun Klogo, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, ditulis oleh seorang mahasiswa UNS Solo bernama Mujarot. Konon telaga ini terjadi akibat Cupu Manik Astagina yang diperebutkan oleh Subali, Sugriwa, dan Anjani. Mereka bertiga itulah tokoh-tokoh dalam cerita rakyat Telaga Madirda. Mau tahu nggak kisahnya? Begini ceritanya. Anjani adalah putri sulung dari Resi Gotama dengan bidadari Windarti. Dia memiliki sebuah cupu pemberian ibunya dari Batara Surya. Dan di cupu itulah dia bisa melihat keindahan alam semesta. Wow, luar biasa. Aku bisa melihat keindahan alam semesta dari dalam cupu ini. Seru Anjani sambil memainkan dan melihat isi dalam cupu yang dibukanya itu. Subali dan Sugriwa, saudaranya, merasa iri. Mereka sangat ingin memiliki cupu yang dimiliki kakaknya itu. Mereka pun jadi sering bertengkar. Serahkan cupu itu. Berikan padaku saja. Ini milikku. Resi Gotama yang melihat kelakuan putra-putrinya menjadi sedih, kecewa, dan marah. Berhenti kalian! Serunya menggelegar. Dan dalam sekali berkelebat, cupu yang awalnya diperebutkan itu sudah ada di tangan Resi Gotama. Dan ya, cupu itu adalah Cupu Manik Astagina yang ternyata hanya dimiliki oleh Dewa Matahari saja. Resi Gotama pun segera bertanya kepada istrinya Dewi Windarti perihal cupu tersebut. Namun Dewi Windarti hanya diam membisu. Resi Gotama pun merasa diremehkan dan menjadi murka. Baik, engkau kutanya hanya diam saja. Kelakuanmu itu tidak ubahnya tubuh batu. Keajaiban pun terjadi. Dewi Windarti yang dari tadi diam saja seketika berubah menjadi tugu batu. Dan cupu yang awalnya diperebutkan itu dibuang jauh-jauh. Tutupnya jatuh menjadi Telaga Madirda. Ketiga bersaudara itu mengejarnya. Subali dan Sugriwa yang sampai terlebih dahulu langsung masuk ke airnya. Sedangkan Anjani yang sampai di akhiran hanya duduk, diam, dan menunggu di tepi telaga. Namun, lama-kelamaan, karena terik matahari, dan karena Subali dan Sugriwa yang belum juga muncul ke permukaan, Anjani pun mulai merasa kepanasan. Astaga, panas sekali hari ini. Kemana mereka? Kenapa tidak muncul-muncul? Sepertinya aku akan mencuci muka. Dan bagian tubuh Anjani yang terkena air tersebut tiba-tiba berubah menjadi wanara atau kera. Subali dan Sugriwa akhirnya muncul ke permukaan. Mereka bertiga bertemu, tapi tidak saling kenal. Kamu siapa? Siapa kamu? Kalian siapa? Mereka pun sempat bertengkar. Namun akhirnya mereka pun menyadari perubahan bentuk yang terjadi pada mereka.
Mereka pun segera meminta maaf kepada ayahnya Resi Gotama dan memohon supaya ayahnya mau mengembalikan mereka seperti wujudnya semula. Ayah, maafkan kami. Kami janji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Tolong kembalikan kami seperti wujud kami semula. Resi Gotama tak kuasa menolong. Dia hanya bisa meminta supaya putra-putrinya bertapa dan memohon kepada dewa agar dapat dikembalikan menjadi wujudnya semula, yaitu manusia. Subali. Dia bertapa dan hidup sebagai kelelawar besar bersama Sugriwa yang bertapa dan hidup sebagai kijang. Keduanya bertapa di hutan Sunyapringa. Sedangkan Anjani, dia bertapa dan hidup sebagai katak di Telaga Madirda. Demikianlah cerita rakyat Telaga Madirda. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Pertama, kita tidak boleh ada niat untuk memiliki barang orang lain, apalagi merebutnya. Kedua, kita harus selalu jujur dan taat kepada Tuhan dan sesama. Dan ketiga, kita harus menjadi generasi yang mau merawat alam lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam ekologis. Dadah!